Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi ngebahas soal vektor. Ini di video part kedua ya. Nah, soal lanjutannya nomor 41. Diberikan dua buah vektor masing-masing A dan B. Tentukan hasil dari A cross B. Oke, A cross B. Nah, ingat bentuk perkalian cross itu nantinya akan menghasilkan vektor yang lain gitu kan. Dan udah ada cara penghitungan yang lebih cepat, ya kan? Yaitu gimana caranya? Kita bikin dulu ya kan bentuk matriksnya, yaitu di sini I, ini J, ini K ya kan, yang kita mau crosskan ya kan, karena dia A cross B, maka baris yang ini A dulu baru B dulu. Oke, baru A dulu baru B, nggak boleh yang B dulu baru A, kecuali kalau B cross A gitu ya, karena A cross B sama B cross A itu beda hasilnya gitu ya. Karena di sini A cross B, maka kita tulis dulu yang A berapa, 4, 3, min 2 ya kan, kita tulis 4, 3, min 2. Yang B gantian 7, 2, 5. 7, 2, 5. Oke. Nah, kalau kita ingin membuat kalau kita ingin mengerjakan cross product, ingat polanya teman-teman. Kita bikin dulu bentuk determinan matriks orde 2 kali 2-nya. Kita kasih I, ya kan? Terus kita bikin lagi, kita kasih J. Kita bikin lagi, kita kasih K. Ini agak aku gedein ya. Terus kita kasih K. Oke, polanya ingat, di sini plus, di sini min, di sini plus. Gitu ya. Jadi minusnya itu nempel di yang J. Gitu ya. Nah, sekarang gimana cara ngerjainnya, Kak? Kalau di sini kalian mau nyari nilai-nilai yang ada di tabel yang ada di kotak determinan ini, yang bagiannya I, maka yang bagian I ini kalian tutup. Jadi kayak jari kalian ini, misal jari kalian kalian tutup nih bagian sini nih. Nanti kan bagian ini nggak kelihatan dong, ya nggak? Ya kan, nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Ini aku munculin lagi ya. Ini kehapus lagi. Bentar, 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 maaf. Tadi berapa tuh itu tuh? Ini 4 ya. Nah, itu. Jadi bagian ini kalian tutup dulu nih. Jadi anggap aja nggak ada. Nah, nilai yang ada di sini kalian tempel lah di sini. 3 min 2 2 5 gitu ya. Nah, sekarang gantian, kalau kalian mau nyari yang bagian yang J, bagian J-nya ini kalian tutup. Nilainya sekarang berapa? 4 min 2 7 5. Nah, tulis 4 min 2 7 5 gitu ya. Karena kalau ini kalian tutup kan nanti nggak kelihatan. Yang sisa angkanya kan yang kelihatan 4 min 2 7 5 gitu kan. Nah, sekarang gantian. Kalau kalian mau masuk di bagian K, berarti bagian K-nya ditutup. Yang kelihatan sekarang berapa? 4 3 7 2. Nah, gitu. 4 3 7 2. Nah, ditempel di situ gitu ya. Nah, sekarang carilah determinannya, yaitu perkalian silang kan. Yang ini dikali dulu, dikurangin dengan perkalian yang ini gitu kan. Jadi 3 dikali 5 berapa? 15. Dikurangin sama min 2 dikali 2. Berarti min 4. Gitu kan? Dikurung sama dengan ini ya, tempelin i-nya di situ. Gitu ya. Nah, sekarang minus, kita kali yang ini gantian. 4 kali 5 20, ya kan? Dikurangi dengan perkalian yang ini, min 2 kali 7 min 14. Ya kan? Ditempelin j-nya di situ. Ditambah dengan ini kali ini, 4 kali 2 8, ya kan? Dikurangin sama 3 kali 7, berarti 21 dikali k-nya, gitu ya. Nah, sekarang hasilnya gimana nih? 4 15 min 4. Berarti 19 ya kan? Karena min ketemu min jadi plus ya kan? 19i. Terus 20 min 14. Berarti plus kan? 34 ini minus. Berarti minus 34j. Gitu kan? 8 min 21. Berarti berapa tuh? Min 13 ya kan? Plus karena min jadi min. Min 13k. Nah, itu jawabannya. Gitu ya. Ini nanti hasilnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini dua vektor gaya, yaitu V dan B. Tentukan vektor gaya resultan dan nilainya, gitu kan. Nah, berarti kita diminta untuk nyari resultan. Resultan ya berarti kita tambahin aja kan. Yang V itu tadi berapa? 4, ya kan? Depannya I kan 4. Depannya J berapa? Min 1 kan? Depannya K berapa? 3. Nah, gitu. Ditambah sama yang B, yaitu berapa? Min 2. Ini 5, ya kan? Min 2, 5 sama min 2 lagi. Gitu kan. Nah, ditambah aja. Berarti vektor resultannya
Kalau kita tambah 4 tambah min 2 berarti berapa? 2 ya kan? Min 1 tambah 5 berarti berapa? 4. 3 tambah min 2 berarti berapa? 1. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita tinggal cari nilainya, yaitu pakai Pitagoras ya kan. Ini kan sama aja kayak gini teman-teman. 2i ya kan, tambah 4j ya kan, tambah 1k atau k doang ya kan gitu kan. Nah, sekarang kalau kita lihat berapa nih hasil dari ini ya, hasil dari apa? Hasil dari nilainya atau resultannya. Tinggal kita Pitagorasin aja. Berarti Pitagoras 3 nilai ya maksudnya ya. Berarti ini 2 kuadrat ya kan, tambah 4 kuadrat tambah 1 kuadrat gitu. Berarti akar 4 tambah 16 tambah 1 gitu kan. Jadi berapa tuh? 21 ya kan? Akar 21 gitu. Itu jawabannya. Ini untuk yang nilainya ya kan? Ini untuk yang nilainya, sedangkan ini untuk yang vektornya gitu. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Sebuah partikel berpindah dari posisi R1. R1-nya berapa R1-nya? Yaitu min 3i tambah 2j ya kan? Min k ya, min k. Sedangkan R2-nya adalah 2i min 4j tambah 3k. Ini bener gak nih? Aku takut salah nulis nih. Min 3 2 min k. Min 3 2 min k. 2 min 4 3. 2 min 4 3. Oke, benar. Vektor perpindahannya berapa gitu. Jadi misal nih teman-teman, di sini ada partikel awalnya posisinya R1, terus dia bergerak gitu kan ke posisi R2. Maka vektor perpindahan itu yang mana? Yang ini aja kan, tarik garis kan. Yaitu apa vektor perpindahan itu? Misal aku tulis S ya, space gitu. Vektor perpindahan adalah posisi akhir dikurangin posisi awal. Berarti R2 dikurangin R1 gitu ya. Ini tinggal dikurangin aja sih sebenarnya. Berarti vektor perpindahan space-nya yaitu vektor yang kedua mana? Ini tadi nih, 2 min 4 3 tulis. 2 min 4 3 ya kan? Dikurang sama min 3 2 min 1 gitu kan. Berarti 2 dikurangin min 3 berapa? 5 ya kan? Karena min ketemu min kan plus ya. 4 dikurangin 2, min dikurangin 2 berarti min 6 ya kan? 3 kurangin min 1 berarti min ketemu min plus berarti 4 di sini kan. Nah, ini adalah S-nya gitu ya. Aman ya, 2 dikurangin min 3 nanti jadi 5. Nah gitu. Ini harus hati-hati ya sama yang angkanya sama karena dia nanti hasilnya plus gitu ya. Di sini sering keliru juga nih gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, ini sebenarnya udah kejawab gitu kan, tapi belum tentu opsinya ada dalam bentuk matriks kan. Jadi diubah aja ke bentuk vektor. Berarti 5i min 6j tambah 4k gitu ya. Ini adalah vektor perpindahannya gitu. Semoga nggak ada bingung ya. Nah, sekarang kita coba geser. Diberikan vektor kecepatan, ini velocity ya kan, yaitu 5 min 2 1 ya kan. 5 min 2 1 ya kan. Karena k-nya cuma 1. Tentukan vektor kecepatan setelah dikalikan dengan skalar min 2. Nah, vektor kecepatan misal v aksen gitu ya. Setelah kita kalikan dengan skalar, nah perkalian vektor dengan skalar ya kayak perkalian matriks biasa gitu ya. Ini dikali aja ke setiap komponen yang ada di situ gitu ya. Dikaliin aja, dikaliin biasa gitu. Jadi 5 min 2 1 dikaliin biasa, jadi min 2 kali 5 berapa? Min 10. Min 2 kali min 2 berapa? 4. Min 2 kali 1 berapa? Min 2. Itu vektor akhirnya ya, yang setelah dikali ya. Maka vektor akhir v aksen gitu ya, bisa kita tulis min 10. Apa min 10 i ya kan? Plus 4j ya kan? Min 2k gitu. Itu adalah hasilnya gitu. Oke, kita geser lagi. Nah, nomor 45. Hitung perkalian titik atau dot product ya kan, dot product dari vektor C dan D. C kita dotkan dengan D. Hasil dari dot product, ingat hasilnya adalah skalar ya kan. Jadi vektor C-nya tadi berapa? 1 3 min 2 ya kan. 1 3 min 2 dikali dengan 4 min 2 min 1. 4 min 2 min 1 gitu kan ya. Nah, tinggal dikali aja. 1 kali 4 berapa? 4. 3 kali min 2 berapa? Min 6. Min 2 kali min 1 berapa? Plus 2 gitu kan. Berarti 4 tambah 2, 6 dikurang 6 berarti 0 gitu ya. Berarti hasilnya skalarnya 0 gitu. Oke. Semoga ini gak ada yang bingung ya. Ini cukup simpel. Nah, nomor 46. Hitung perkalian silang. Ya kan, perkalian silang. Atau apa perkalian silang? Cross product. Sama kayak yang soal awal tadi ya kan. Vektor E dan vektor F gitu ya.
Jadi cross product dari E kita crosskan dengan F adalah tadi sama bikin bentuk determinan matriksnya dulu ya kan. I, J, K gitu kan. Karena kita mau nyari E dan F, berarti E duluan baru F. E-nya berapa tadi? 2 min 1, 1 ya kan? 2 min 1, 1. F-nya berapa? Min 1, 3, 2. Min 1, 3, 2 gitu kan ya. Nah, ingat polanya tadi? Bikin kotak dulu. I ya kan? Bikin kotak lagi. Aku agak gede dikit. J ya kan? Terus habis itu bikin kotak lagi. Terus K. Ingat polanya? Plus, minus, plus gitu kan. Kalau kita mau nyari yang I, yang ini tutup dulu. Ya kan? Yang ini tutup dulu nih. Kalau ini bagian ini kalian tutup, maka yang kelihatan yang mana? Yang ini kan? Berarti berapa? Min 1, 1, 3, 2 gitu ya. Nah, sekarang mau nyari yang J. Nyari yang J gampang. Ini tinggal ditutup. Tinggal 2, 1, min 1, 2. 2, 1, min 1, 2 gitu ya. Terus, kalau mau nyari yang ini tutup. Gitu. Tinggal 2, min 1, min 1, 3. Ini aku geser di sini. 2, min 1, min 1, 3 gitu ya. Nah, itu. Nah, sekarang tinggal dicari determinannya aja. Min 1 dikali 2 berarti min 2 ya kan. Dikurangin 1 kali 3 berarti 3 ya kan. I gitu kan. Minus kurung 2 kali 2 4. Dikurangin 1 dikali min 1 ya kan. J gitu kan. Tambah kurung 2 kali 3 6 ya kan. Dikurangin min 1 kali min 1 1 ya enggak. K gitu kan. Nah, ini tinggal min 2 sama min 3 berapa? Min 5i kan. Min 4 4 min berarti ini kan plus 1 ya, berarti 4 tambah 1 5, berarti ini min 5J ya kan. 6 kurang 1 5 ya kan, plus 5K gitu. Nah, ini adalah hasil vektornya ya kan, hasil cross produknya gitu. Semoga gak ada yang bingung teman-teman ya. Ini masih termasuk yang gak terlalu sulit sebenarnya soalnya. Oke. Kita sekarang coba lanjut. Nomor 47. Tentukan vektor panjang ya, atau apa nih, vektor panjang vektor. Ini nggak usah nih. Tentukan panjang vektor U gitu kan. Ya, ini kan gampang aja teman-teman ya. U kan min 3i, berarti min 3 ke kiri ya kan, 4J ke atas gitu kan. Berapa panjangnya? Pakai Pitagoras aja ya nggak sebenarnya kan? Udah simpel ini. Berarti panjang U kasih simbol mutlak akar ini kan min 3 kuadrat. Sebenarnya minnya nggak dimasukin juga nggak apa-apa sih, karena kan min 3 kan dia tanda artinya kan 3 ke kiri gitu kan. Plus 4J berarti 4 ke atas gitu kan. Berarti kalau di Pitagoras kan sama aja gitu. Mau dimasukin nggak apa-apa, nggak dimasukin juga nggak apa-apa. Masukin aja misalnya. Min 3 kuadrat tambah 4 kuadrat gitu kan. Berarti kan nanti 9 tambah 16 gitu kan. Akar 25 berarti berapa? 5. Berarti panjangnya 5 satuan gitu ya. Oke, nomor 48. Sebuah gaya F, ya kan? Ada gaya F yaitu 2i min 3j tambah 5k. Bekerja pada sebuah benda hingga benda tersebut berpindah. Oke, perpindahannya ada nih. S-nya i plus 2j min 4k. Gitu ya. Nah, hitung U usaha. Nah, ingat ya, work atau usaha itu adalah F, vektor F dikali dot. Sama dikali dot dengan vektor S-nya. Perpindahannya. Maka di dot aja. Tadi F-nya berapa? 2 min 3, 5 ya nggak? Ya kan, 2 min 3, 5. Terus vektor S-nya berapa? Vektor S-nya tadi 1, 2 min 4 ya kan? 1, 2 min 4. Nah, tinggal dikali aja. 2 kali 1, 2 ya kan? Min 3 kali 2, min 6. 5 kali 4, min 20 gitu kan? Berarti 2 sama ini kan min 4. Min 4 sama min 20 berarti minus 24 joule gitu. Itu hasilnya ya. Gitu. Nah, ini juga sebenarnya nggak begitu sulit ya teman-teman ya. Hanya sekedar mengkali-kalikan aja. Gitu. Oke, kita lanjut. Sebuah partikel memiliki kecepatan awal V0. V0-nya adalah min I. Ini min I ya kalau nggak salah ya. Oh ya, min I. Plus 2K. Oke. Dan mengalami percepatan konstan. Yaitu A sebesar berapa? 3J min K. Gitu kan. Selama T sama dengan 2 sekon. 2 sekon. Tentukan vektor kecepatan akhir partikel. Nah, ini sebenarnya agak sebenarnya nggak tahu ya, kalau saya ingat aku buat teman-teman lab school kelas 10, sejauh yang aku tahu ini belum masuk kan sebenarnya materinya kan.
Sebenarnya kan masuk materi GLBB ya. Kecepatan akhir atau VT, velocity at time tertentu, itu adalah dia punya rumus V0 ditambah V0 itu velocity ketika awal ditambah sama A. A itu acceleration atau percepatan dikali waktu, ya kan? Sebenarnya meskipun ini belum pernah diajarin di SMA, dulu di SMP juga udah pernah ada sih sebenarnya gitu. Jadi kecepatan akhir itu tadi apa? Velocity awal ditambah perkalian dari acceleration dikali waktu, gitu ya. Nah, V0 tadi udah ada kan? Itu berapa? Min I plus 2K. Nah, di sini jangan ditulis gini ya, min 1, 2 gitu. Nggak boleh kayak gitu. Kenapa nggak boleh, Kak? Karena teman-teman harus lihat di sini. Ini aku jawabnya di sini aja, jawab. V0 tadi itu tulisannya apa di sini? Min I plus 2K. Nah, J-nya kemana? J-nya kan nggak ada. Nah, kalau J-nya nggak ada, berarti kan bisa kita tulis gini. Min I plus 0J tambah 2K. Ya nggak? Karena J-nya 0 ya kan? Sedangkan A-nya tadi 3J min K. I-nya kemana? Berarti I-nya yang 0. 0I ya kan? Plus 3J min K. Nah, gitu. Nah, berarti kalau kita mau masukin ke rumus ini, teman-teman, lihat. Berarti VT sama dengan V0-nya berapa? V0 yang ini tadi nih. Nah, barulah dibikin matriksnya. Berarti min 1, 0, 2, ya kan? Ya kan? Min 1, 0, 2, gitu. Jadi jangan langsung min 1, 2, gitu ya. Ditambah acceleration-nya, A-nya 0, 3, min 1, ya kan? 0, 3, min 1. 0, 3, min 1. Ya kan? Dikali T. T-nya tadi berapa T-nya? 2, ya kan? Dikali 2, gitu. Nah, ini dikali dulu ya. 2-nya ini ya. Jadi nanti baru ditambah. Min 1, 0, 2. Ditambah, ini berapa nih kalau dikali ini? 0 kali 2, 0 ya kan? Ini 6. 0, 6, min 2 gitu kan. Nah, barulah di sini kamu tambah. Min 1 tambah 0 berapa? Min 1. 0 tambah 6 berapa? 6. 2 tambah min 2 berapa? 0 gitu kan. Nah, ini VT. Maka kamu nanti dapat vektor dari kecepatan akhirnya adalah berapa? Min 1 dari I, berarti min I ya kan? Plus 6J, K-nya nggak ada gitu kan. Nah, ini adalah bentuk vektornya gitu. Oke ya? Semoga nggak bingung ya. Nah, sekarang kita lihat nomor 50. Nomor 50, 3 buah vektor gaya terletak pada bidang XY. F1-nya ini adalah 10I. F2-nya adalah min 5J. F3-nya adalah 3I plus 4J. Tentukan vektor gaya resultan, berarti vektor dari resultan, dan selisih vektor. Nah, ini mohon maaf ya teman-teman ya, aku jujur masih belum memahami maksud ini, selisih vektor. Karena berbeda dengan gaya resultan ya. Kalau resultan artinya penjumlahan. Misal teman-teman punya A, B sama C. A, B sama C gitu ya. Kalau teman-teman mau nyari resultan, berarti kan tinggal ditambah ya. Ya kan? Mau ini kalian tuker-tuker posisinya, jadi kayak A plus C plus B, nggak masalah. Karena penjumlahan itu sifatnya komutatif, bisa ditukar. Sedangkan kalau selisih itu kayak misal A sama B, selisih A min B gitu kan. Nah, yang jadi masalah tuh kita mau mengurangkan siapa nih di sini gitu kan. Kita mau mengurangkan siapa gitu. Ini siapa yang mau kita kurangin? F1 dikurangin F2 kurangin F3 ya kan? Atau F2 dikurangin F1 dikurangin F3 ya kan? Atau F3 dikurangin F2 dikurangin F1 atau yang mana nih? Banyak gitu kan kemungkinannya. Nah, jadi yang ini ya kan, yang bagian ini selisih vektor aku skip dulu. Teman-teman kalau mau kalau teman-teman ternyata punya soal aslinya, mungkin soal asli ulangannya seperti apa, terus teman-teman mau tanya ini ke aku, mangga silahkan gitu ya, WA aja gitu. Tapi kalau semisal teman-teman ternyata kok udah tahu, oh masuknya seperti ini kak, yang disilisin yang ini gitu, nah teman-teman kabarin aja gitu ke aku gitu ya, nanti mungkin aku bisa bantu juga via WA gitu ya. Yang kita kerjakan di sini tentukan vektor gaya resultannya aja, berarti kita tambah aja kan sebenarnya. Nah, ini 10i, JK-nya kan nggak ada, JK-nya kan berarti 1 yang J sama K-nya 0, sama kayak tadi 00 gitu kan, karena yang adanya kan cuma ini doang, ini bukan 1, 10 kan, yang ada cuma I-nya doang, J sama K-nya nggak ada gitu. Nah sekarang ini yang ada malah J-nya doang, I sama K-nya nggak ada gitu kan, berarti I-nya 0, J-nya min 5 ya kan, K-nya 0 gitu kan. Nah sedangkan yang ini adanya I sama J, K-nya nggak ada gitu kan, berarti 3 sama 4, K-nya 0 gitu kan. Nah kalau kita mau cari resultannya, ditambah aja semuanya ya kan, F1 tambah F2 tambah F3 ya kan, berarti tambah aja
10, 0, 0 ya kan? Ditambah 0 min 5, 0 ya kan? Ditambah 3, 4, 0. Ya udah, tinggal ditambah aja nih. 10 tambah 0 tambah 3, berarti berapa? 13, gitu kan? Terus habis itu 0 min 5, 4. Min 5 sama 4 min 1 ya, min 1. 0, 0, 0, berarti 0, gitu ya. Nah, berarti kita bisa lihat di sini teman-teman. Berarti hasil resultannya hanya menyisakan bagian I sama J-nya doang. Berarti hasilnya adalah 13I min J, gitu ya. Nah, gitu. Oke, kita coba lanjut. Nah, ini kayaknya soal terakhir ya. Gitu. Dua buah vektor posisi A sama B. A-nya apa ini A-nya? A-nya adalah 2I min J plus 3K, gitu ya. Sedangkan B-nya adalah min I plus 2J min K, gitu ya. Tentukan vektor yang memiliki arah yang sama dengan A min B. Nah, kita coba cari A min B dulu ya. A min B. Berarti kita kurangin nih. Kita kurangin. Berarti A-nya 2, min 1, 3, ya kan? Ya nggak sih? Oke. B-nya min 1, 2, min 1. Ya kan? Min 1, 2, min 1. Gitu. 2, min 1, 3. Oke. Nah, kalau kita kurangin, 2 dikurangi min 1. Ini min ketemunya jadi plus ya. 3. Min 1 kurangin min 2. Min 3. 1 dikurangin min 1. Jadi plus 4. Gitu ya. Nah, ini A min B. Gitu. Berarti, vektor A min B, dia punya arah 3I, ya kan? Min 4, apa ini? Min 4J, ya kan? Plus 4, kok 4J sih? Astagfirullah. Min 3J, ya kan? 3J plus 4K, gitu kan. Nah, ini adalah vektor A min B-nya, gitu. Nah, kalau di sini kan ditanya adalah tentukan vektor yang memiliki arah yang sama dengan A min B. Nah, ini sebenarnya masih absurd juga nih, vektor yang mana yang mau kita cari kan, teman-teman, gitu. Kita nggak tahu, gitu kan. Nah, tapi kalau kita gambar nih, teman-teman, kita gambar ya. Misal aku coba ini ya. Aku ada praduga, ini mungkin soalnya nanti teman-teman dikasih vektor yang dalam bentuk opsi gitu ya. Dalam bentuk apa? Opsi. Jadi ABC-nya nanti dalam bentuk vektor gitu maksud aku. Nah, ini aku coba gambarin kubus karena kubus itu paling gampang untuk menerjemahkan 3 dimensi. Ini sumbu X ya kan? Ini sumbu Y ya kan? Ini sumbu Z. Gitu, oke? Sumbu Z. Nah, ini coba aku gambarin vektornya teman-teman. Perhatiin. 3i berarti 3 ke arah sumbu X3. 3 min 3J berarti Y ke bawah nih. Berarti ini kalau kita gambarin berarti di sini. 4K berarti di sini. Berarti kalau kita gambarkan dia itu begini vektornya. Ke bawah gitu ya, ke bawah gitu. Nah, ke bawah sini. Arahnya ke bawah. Kebayang nggak ya, teman-teman? Ke bawah. Nah, ketika ada vektor yang arahnya ke sini, kita pengen lihat nih, teman-teman. Mana yang searah? Logikanya adalah vektor yang searah adalah vektor yang panjangnya entah dia lebih kecil atau lebih panjang tapi arahnya sama, ya nggak? Kebayang nggak maksud aku? Aku coba kasih ilustrasi yang lebih sederhana ya, biar nggak bingung. Sekarang perhatiin. Misal, aku punya vektor yang arahnya ke atas. Vektor yang arahnya sama adalah vektor yang dia mungkin panjangnya lebih kecil tapi tetap ngadep ke arah yang sama, atau yang dia lebih panjang, ya kan? Tapi juga ngadep ke arah yang sama gitu. Berarti ketika kita melihat ada vektor A min B nilainya 3I min 3J plus 4K, vektor yang arahnya sama adalah vektor yang berkelipatan, ya nggak? Berkelipatan, kebayang nggak? Misal ini vektor A nih, arahnya ke sini, ya kan? Arahnya ke atas. Ini vektor B. Nah, berarti vektor B ini adalah sama aja kayak vektor A, tapi dikali dengan suatu konstanta, ya kan? Karena dia lebih kecil, berarti konstanta itu nilainya di antara 0 sampai 1. Ya nggak? Sedangkan ini misal yang lebih panjang nih, vektor C. Vektor C itu berarti sama aja kayak vektor A, tapi dikali dengan suatu konstanta juga. Tapi konstantanya pasti lebih dari 1. Kebayang nggak maksud aku? Aku kasih contoh angka, biar nggak bingung ya. Aku ulangin lagi. Sebenarnya kalau teman-teman udah paham bagian ini, boleh di skip ya. Tapi buat teman-teman yang masih belum kuat fundamentalnya di bagian vektor, aku coba ulang lagi biar lebih paham ya. Sekarang lihat, misal aku kasih misal vektor A ini kan arahnya ke atas ya. Aku kasih nilai yang saklek deh, nilainya 10J misal gitu ya, 10J. Berarti ini panjangnya 10 ke atas.
vektor B, kalau panjangnya 5 doang ke atas, berarti kan vektor B itu sebenarnya adalah setengah dari vektor A, ya nggak? Kan 5 itu setengahnya dari 10, ya nggak? Ini 5J, ya kan? Nah, dengan konstanta ini, kenapa nilainya jadi setengah? Karena di sini dia lebih pendek, ya nggak? Berarti konstanta ini, kalau kita mau nyari yang lebih pendek, nilainya pasti apa? Di bawah 1. Tapi di atas 0. Kalau di bawah 0 kan berarti minus. Nanti kan kebalik kalau minus vektornya, ya nggak? Nah, sedangkan teman-teman, kalau vektor C ini nilainya konstantanya harus lebih dari 1. Yang tadi aku bilang kan, vektor C itu sama dengan vektor A, tapi dikali dengan suatu konstanta, tapi konstantanya harus lebih dari 1. Kenapa? Karena ini lebih panjang, aku kasih contoh deh. Berarti panjangnya 20J. 20J kan pasti lebih panjang dong daripada 10J. Berarti vektor C itu nilainya kan berarti 2 kalinya dari vektor A, betul nggak? Ya kan? Karena vektor A 10J. Nah, 2 kali inilah konstantanya berarti lebih dari 1. Nah, semisal nih teman-teman, apa sih tujuan aku menjelaskan ini? Ya kan? Nah, jadi bisa aja nih, misal ya teman-teman nanti dikasih opsi. Oke, dikasih opsi. Jawaban A adalah 3i min 4j tambah 5k. Jawaban B nilainya adalah 6i min 6j plus 8k. Jawaban C adalah 2i min 4j tambah 5k. Jawaban D adalah 6i min 6j tambah 4k. Jawaban E misal gitu ya, 10i min 2j tambah 5k, misal gitu. Nah, kuncinya adalah vektor yang nilainya searah tadi apa? Vektor yang nilainya searah adalah vektor yang berkelipatan. Ya kan? Entah lebih pendek, entah lebih panjang, ya nggak? Nah, kalau teman-teman lihat, 3i min 3j plus 4k. Yang ini, arah k-nya aja udah beda. Berkelipatan nggak ini? 3 min 4 sama 5. Ya kan? 3 sama 3 kelipatan 1. Tapi 4 sama 3 nggak kelipatan, ya nggak? Berarti yang A salah. Yang B, 6 kelipatan nggak sama 3? Kelipatan, dikali berapa? Dikali 2 kan? Min 6 kelipatan nggak dari min 3? Kelipatan, dikali berapa? Dikali min 2 juga, ya nggak? Ya kan? 4 kelipatan nggak sama 8? Kelipatan, dikali 2 juga. Nah, karena semuanya berkelipatan, berarti ini searah. Karena dia dikali 2, berarti jawaban yang B ini vektornya nanti akan 2 kali lebih panjang daripada yang ini, gitu. Gitu ya, semoga bisa dipahami ya penjelasan aku yang ini ya, gitu. Oke. Nah, ini untuk soal nomor 51. Yang ini jelas dia nggak berkelipatan, salah. Ini kelihatan nih kayak seakan-akan kayak berkelipatan kan. 6 berarti ini kan dikali 2 tadi. Ini min 6 berarti dikali 2. Tapi yang ini kan nggak berkelipatan, ya nggak? I sama J-nya. Berarti dia nggak kelipatan gitu. Berarti nggak searah gitu ya. Oke. Ini juga apalagi, ini kan 10 min 2 min 5 terlalu kejauhan gitu ya. Berarti jawabannya yang B gitu ya. Ini soal kan nggak ada BC-annya gitu. Jadi tebakan aku seperti itu teman-teman. Oke, makasih.